Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas mengenai salah satu fenomena geologi yang paling dinamis dan berpengaruh di muka bumi, yaitu gunung api. Dalam video ini, kita akan menelusuri lebih dalam lagi mulai dari lokasi, latar tektonik, tempat gunung api terbentuk, hingga bagaimana pergerakan lempeng bumi menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya aktivitas vulkanik. Kami juga akan membahas mengenai karakteristik magma dan tipe erupsi yang dihasilkan, serta bagaimana ilmuwan saat ini mengklasifikasikan jenis-jenis erupsi berdasarkan data terbaru. Tidak hanya itu, kita akan melihat dari dua sisi. Yang pertama, ada potensi bahaya yang ditimbulkan oleh letusan gunung api terhadap lingkungan dan manusia, serta sumber daya geologi yang berharga yang bisa dihasilkan, mulai dari mineral hingga energi panas bumi dan lainnya. Kemudian di bagian akhir kita akan belajar mengenai metode pemantauan terkini, mulai dari pemantauan seismik, geokimia, hingga teknologi satelit yang digunakan untuk memahami aktivitas gunung api dan memperingati potensi letusan sejak dini. Next. Baik, ini adalah anggota kelompok kami. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Gibran Fadila Novansa dengan NIM 101223052. Perkenalkan, nama saya Anissa Mutmaina dengan NIM 10 12 23 064. Perkenalkan, nama saya Milan Grace Tanglilingkin dengan NIM 10 12 23 066. Perkenalkan, nama saya Marcella Kirana Hamis dengan NIM 101223 068. Perkenalkan, nama saya Fatih Omar Wiyata dengan NIM 101223 070. Perkenalkan, nama saya Fatan Fadila dengan NIM 101223 074. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu lokasi. Gunung Kelut atau yang biasanya juga dikenal sebagai Gunung Kelut merupakan salah satu gunung berapi paling aktif dan berbahaya di Indonesia. Gunung ini sendiri terletak pada Provinsi Jawa Timur yang secara administratif berada di perbatasan tiga kabupaten, yaitu Kediri, Blitar, dan Malang. Dengan posisi geografis pada koordinat 756 LS dan 11218 BT. Memiliki ketinggian sekitar 1.731 meter di atas permukaan laut, Kelut tergolong sebagai gunung api kuarter muda bertipe stratovolcano, yakni gunung berapi berbentuk kerucut yang terbentuk dari akumulasi lapisan lava dan material piroklastik. Namun, bentuk kerucut utamanya telah mengalami kerusakan yang signifikan yang diakibatkan oleh letusan-letusan eksplosif yang terjadi sepanjang sejarah. Sehingga morfologi gunung ini menjadi tidak beraturan dan puncak Gunung Kelut terdiri dari sumbat-sumbat lava hasil erupsi terdahulu, seperti Gunung Sumbing, Gunung Gajah Mungkur, dan Gunung Badak, yang dimana hal itu menandakan adanya sistem magmatik yang sangat aktif dan fluktuatif secara periodik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai latar belakang tektonik. Secara geologi, Gunung Kelut terbentuk dalam konteks zona subduksi lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Kemudian menghasilkan zona vulkanik aktif di sepanjang Pulau Jawa bagian selatan. Subduksi ini menyebabkan akumulasi panas dan tekanan di batas lempeng yang memicu pelelehan parsial material mantel, kemudian menghasilkan magma dengan karakteristik kimia tertentu. Aktivitas vulkanik di Kelut ditandai oleh erupsi eksplosif yang kerap kali disertai dengan pembentukan danau kawah yang meskipun menjadi ciri khas gunung ini juga berpotensi untuk memicu banjir lahar eksplosif ketika terjadi letusan besar. Sejarah mencatat bahwa Gunung Kelut telah mengalami lebih dari 30 letusan signifikan sejak abad ke-15, kemudian menjadikannya sebagai salah satu gunung dengan frekuensi erupsi tertinggi di Indonesia. Letusan tahun 1919 menjadi sejak abad ke-15 yang menjadikannya sebagai salah satu gunung dengan frekuensi erupsi tertinggi di Indonesia.
Letusan besar tercatat pada tahun 1334, 1586, 1919, 1990, 2007, dan yang terakhir ada pada 13 Februari 2014. Letusan tahun 1919 menjadi salah satu yang paling mematikan dalam sejarah vulkanisme Indonesia, ketika Danau Kawah meletus dan menimbulkan banjir lahar yang menewaskan lebih dari 5.000 orang serta menghancurkan ratusan desa di sekitarnya. Karena letusan yang berulang dan dampaknya yang luas, Gunung Kelut kini menjadi salah satu fokus utama dalam sistem pemantauan gunung api di Indonesia, baik dari aspek geologi, mitigasi bencana, maupun penelitian ilmiah lanjutan. Baik, pembahasan selanjutnya kita akan memasuki ke bagian karakteristik magma dan erupsi. Magma Gunung Kelut didominasi oleh komposisi andesitik hingga basaltik andesitik yang kaya akan gas-gas volatil seperti H2O, CO2, dan SO2. Komposisi ini menyebabkan magma memiliki viskositas sedang hingga ke tinggi, yang sangat dipengaruhi oleh kadar air terlarut dan suhu. Kandungan H2O berfungsi sebagai depolymerizing agent terhadap jaringan silikat dalam magma, sehingga peningkatan kadar H2O akan menurunkan viskositas magma secara signifikan. Hubungan ini mengikuti model non-Arrhenian yang lebih akurat dibanding model klasik Arrhenius untuk cairan magmatik yang mengandung volatil. Dalam studi pemodelan fisik diketahui bahwa pada suhu 1073 Kelvin, densitas magma dari erupsi pada tahun 1990 adalah sekitar 2.810 kg per meter kubik, sedangkan pada tahun 2007 meningkat menjadi 2.818 kg per meter kubik, yang menunjukkan bahwa magma pada tahun 2007 lebih basah dan kurang viskos. Perbedaan ini sangat berpengaruh terhadap karakter erupsi. Erupsi pada tahun 1990 bersifat eksplosif, karena magma yang lebih asam dan gas yang terjebak dalam viskositas tinggi. Sementara pada tahun 2007 bersifat efusif, karena gas dapat keluar lebih mudah akibat viskositas rendah. Baik, di sini kami akan menjelaskan klasifikasi jenis erupsi terbaru, yaitu erupsi Gunung Kelut pada tanggal 13 Februari 2014, merupakan salah satu contoh terbaik dari letusan bertipe subplinial hingga plinian, yang ditandai oleh kolom letusan setinggi 17 km. Pelepasan energi eksplosif besar, serta hujan abu yang meluas hingga Jawa Barat dan sebagian Sumatera Selatan. Letusan ini didahului oleh peningkatan aktivitas seismik, inflasi tubuh gunung, dan peningkatan emisi gas vulkanik, menunjukkan adanya overpressure pada dapur magma. Tipe erupsi subplinian ditandai oleh fragmentasi magma yang intens, pelepasan gas dalam jumlah besar, serta kolom erupsi yang menyuplai abu hingga ke stratosfer. Hal ini berkontribusi besar terhadap gangguan penerbangan, kerusakan vegetasi, dan gangguan kesehatan penduduk dalam radius ratusan kilometer. Selanjutnya, potensi bahaya. Gunung Kelut memiliki resiko multibahaya, termasuk aliran piroklastik, awan panas, lahar, gempa vulkanik, dan jatuhan abu. Salah satu bencana yang paling mematikan terjadi pada tahun 1919, di mana pelepasan mendadak Danau Kawah yang menghasilkan lahar yang panas menewaskan lebih dari 5.100 orang dan menghancurkan 104 desa. Selain itu, pada erupsi 1990, setidaknya ada 33 kejadian lahar sekunder tercatat dalam waktu 6 minggu, yang melibatkan 11 sistem aliran sungai dan menjangkau hingga 27 km dari kawah. Kepadatan di lereng Kelut ditambah dengan sistem drainase radial dan volume endapan piroklastik yang mudah tererosi, menjadikan wilayah ini sangat rentan terhadap bencana sekunder, bahkan bertahun-tahun pasca terjadi erupsi.
Next. Selanjutnya, sumber daya. Selain bahayanya, Gunung Kelut juga memiliki potensi sumber daya yang signifikan. Abu vulkanik dan batuan piroklastik digunakan sebagai bahan bangunan. Tanah vulkanik yang sangat subur mendukung pertanian padi, sayuran, hortikultura, keindahan alam, serta nilai edukatif. Gunung ini juga dimanfaatkan sebagai objek wisata geowisata, seperti kawasan kawah, kubah lava, dan terowongan penguras danau kawah. Terdapat pula potensi panas bumi meskipun belum dimanfaatkan secara komersial. Selanjutnya, yang terakhir adalah metode pemantauan dan sistem peringatan. Pemantauan aktivitas Gunung Kelut dilakukan oleh PFMBG melalui pos pengamatan Gunung Kelut di Margu Molyo, menggunakan pendekatan multi-instrumental, yakni seismometer, yang digunakan untuk merekam gaya gempa vulkanik dangkal dan dalam. Kemudian yang kedua, tiltmeter dan GPS, digunakan untuk mendeteksi deformasi tubuh gunung akibat inflasi atau deflasi dapur magma. Kemudian yang ketiga, ada sensor gas atau multigas dan DOAS yang digunakan untuk mengukur emisi gas seperti SO2 yang merupakan indikator aktivitas magmatik. Kemudian yang keempat, kamera termal dan CCTV memberikan pengamatan visual dan suhu kawah secara real-time. Kemudian yang kelima, ada platform digital Magma Indonesia yang menyediakan informasi status gunung api kepada masyarakat dan pemangku kebijakan. Sistem peringatan menggunakan 4 tingkatan aktivitas, yaitu normal, waspada, siaga, dan awas. Selama erupsi 2014, sistem ini bekerja secara efektif dengan dukungan evakuasi mandiri berbasis masyarakat yang dibentuk dari pendekatan partisipatif antara PFMBG, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat lainnya. Selanjutnya masuk dalam studi kasus. Gunung Kelut merupakan salah satu gunung api aktif bertipe stratovolcano yang dikenal dengan letusan eksplosif dan mendadak. Secara petrografi, material vulkaniknya didominasi oleh andesit dan andesit basaltik yang banyak mengandung kristal feldspar dan piroksen, diselingi oleh endapan piroklastik dan lahar hasil letusan sebelumnya. Letusan besar seperti di tahun 1919 menjadi salah satu contoh dampak destruktif dari pelepasan air danau kawah yang bercampur dengan material panas dan menimbulkan lahar berskala besar. Dari sisi mitigasi, peristiwa 1919 memicu perubahan besar dalam penanganan bencana vulkanik di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial merespon dengan membangun terowongan penguras danau kawah untuk menurunkan volume air guna mencegah lahar di letusan berikutnya. Proyek ini berjalan hingga tahun 1926 dan menjadi cikal bakal upaya mitigasi berbasis teknik di Indonesia. Selain itu, pembentukan vulkaan Bengkawis Diens pada 1920 menjadi tonggak awal lahirnya Lembaga Pengamatan Gunung Api yang kini dikenal sebagai PFMBG. Secara sosial, letusan Kelut juga memicu perubahan relasi antara penduduk lokal dan pemerintah kolonial. Evakuasi massal, penderian dapur umum, dan gotong royong dalam rehabilitasi infrastruktur memperkuat kohesi sosial di tengah krisis. Kejadian ini menunjukkan bahwa mitigasi bencana tidak hanya soal teknis, tapi juga melibatkan dimensi sosial dan budaya masyarakat terdampak. Berikut adalah referensi yang digunakan oleh kelompok kami. Demikianlah pembahasan kita mengenai dunia gunung api, mulai dari lokasi, latar tektonik, karakteristik magma, tipe erupsi, hingga klasifikasi terbaru mengenai erupsi berdasarkan ilmu terkini. Kita juga telah melihat dari dua sisi aktivitas vulkanik. Yang pertama sebagai ancaman dengan potensi letusan yang bisa berdampak besar pada kehidupan dan lingkungan, kemudian sumber daya yang menyimpan potensi ekonomi yang luar biasa.
Dengan semakin majunya teknologi pemantauan, kita kini memiliki peluang yang lebih besar untuk memahami dan memitigasi resiko yang ditimbulkan sekaligus mengelola potensi sumber daya alam secara berkelanjutan. Semoga presentasi ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya ilmu kebumian dalam menjaga keselamatan dan masa depan kita. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya.